Hai guys, kali ini kita akan membahas peranan umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia dan beberapa catatan sejarah yang dianggap janggal dan perlu dipertanyakan. Mari kita simak ulasan berikut. Jika dalam sejarah, setiap gerakan perlawanan terhadap imperialisme atau penjajahan disebut sebagai gerakan nasionalisme. Oleh karena itu dalam sejarah Indonesia ulama dan santri di Indonesia harusnya dianggap sebagai pelopor perlawanan terhadap imperialisme sekaligus sebagai pembangkit kesadaran nasional di Indonesia. Tetapi nyatanya hal tersebut tidak pernah dituliskan. Padahal, ulama dan santri menurut zamannya adalah kelompok cendekiawan muslim. Kelompok inilah yang dalam fakta sejarah menjadi pemimpin terdepan ide mengubah sejarah di Nusantara Indonesia. Pelopor perlawanan terhadap penjajah barat di Indonesia awalnya adalah ulama atau para wali songo. Dan juga ketika masuknya imperialis barat, kerajaan Katolik Portugis 1511 dan kerajaan Protestan Belanda 1619 mencoba menguasai Indonesia, selalu dihadang oleh ulama dan santri sehingga sejarawan barat menyebutnya sebagai santri Usul atau perlawanan santri. Mengapa tidak dilawan oleh kekuasaan politik Buddha Sriwijaya atau Hindu Majapahit? Akibatnya, kedua penjajah barat dengan politik kristenisasinya dengan agama Katolik dan Protestan mencoba menjajah Nusantara Indonesia berhadapan dengan ulama dan santri serta para sultan yang berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa, negara, dan agama Islam. Demikian pula di dalam Kongres Nasional Syarikat Islam para ulama juga telah terlebih dahulu mempelopori menuntut Indonesia merdeka atau memiliki pemerintah sendiri. Namun anehnya dalam sejarah Indonesia dituliskan pelopornya adalah Bung Karno di depan pengadilan kolonial di Bandung pada 1929. Begitu juga dengan tanggal jadi Budi Utomo, 20 Mei 1908, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Padahal, sampai dengan Kongres Budi Utomo di Solo 1928, menurut Akapringgo Digdo dalam sejarah pergerakan rakyat Indonesia, Budi Utomo tetap menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia. Walaupun sampai dengan Kongres tersebut, Budi Utomo tetap mempertahankan Jawanisme. Selanjutnya, Budi Utomo bubar karena tidak sejalan dengan tuntutan zaman. Ajaran kejawen atau Jawanisme sebagai landasan Budi Utomo sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut mayoritas pribumi. Melalui media Jawanisworo, Budi Utomo berani menghina Rasulullah. Namun sampai sekarang umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia tetap menaati keputusan Kabinet Hatta dan bersedia